terima kasih. Apakah mendengar suara saya? Jelas Romo. Terima kasih. Saya diminta untuk memberikan session mengenai karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Maka saya akan memulai dari Katekismus Gereja Katolik, tentu nanti dengan kutipan sana-sini dari Alkitab Suci, tapi kutipan Alkitabnya saya harap saudara-saudari mengutip sendiri dalam arti membuka atau mengejar sendiri. Saya tidak akan membacakan seluruh kutipan dari Alkitab. Saya akan lebih fokus pada pengajaran yang saya dasarkan pada Katekismus Gereja Katolik yang tentu saja di dalamnya pasti sudah mengandung isi dari Alkitab suci dan tradisi suci gereja. Saya segera mulai dari bagian yang pertama sebagai pengantar. Saya akan mulai dari Katekismus Gereja Katolik artikel 733. Bunyinya demikian. Allah adalah kasih. Nah, ini merupakan kutipan dari surat pertama Yohanes pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-8 dan pada ayat yang ke-16, kutipan itu. Nah, kemudian dilanjutkan, dan kasih adalah karunia pertama. Ia mengandung segala karunia yang lain. Kasih ini telah dicurahkan Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pencurahan kasih Allah kepada hati kita oleh Roh Kudus itu dikutip di dalam surat Roma pada pasal yang kelima, ayat yang kelima. Jadi KGK 733 menjelaskan dua hal. Pertama, Allah adalah kasih dan merupakan sumber kasih itu sendiri. Dari Yohanes 1 pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-16. Dan kemudian menjelaskan bahwa kasih Allah itu dicurahkan juga kepada manusia sebagai karunia yang pertama. Karena Allah adalah kasih, maka karunia yang pertama juga adalah kasih. Nah, pencurahan kasih Allah kepada manusia itu melalui Roh Kudus atau oleh Roh Kudus. Terjadinya berkat karena Roh Kudus. Gampangnya, Roh Kudus itu yang dapat menyambungkan, tanda petik, dapat menyambungkan, dapat menghubungkan, tanda petik, manusia dengan Allah. Allah terlalu kudus, Allah terlalu tinggi, Allah terlalu luhur sehingga tidak dapat dijangkau oleh manusia yang terlalu rendah, yang terlalu hina, terlalu nista, sehingga bahasa simpelnya tidak dapat berhubungan langsung. Maka karena adanya Roh Kudus yang dicurahkan, maka memungkinkan karunia Allah itu sampai kepada kita. Itu dasarnya ada di surat Roma pada pasal yang kelima, ayat yang kelima. Maka simpelnya, Roh Kudus itu memungkinkan karunia-karunia ilahi itu sampai kepada kita. Atau dalam bahasa lain, Roh Kudus itu memungkinkan Allah yang tidak terjangkau itu menjadi dapat menjangkau manusia. Jadi salurannya atau yang menyalurkan adalah Roh Kudus. Itu dari KGK 733. Kemudian saya menginjak pada pengantar yang selanjutnya satu poin lebih yaitu KGK 734. Oleh karena dosa kita mati. Jadi karena dosa kematian datang. Sebab kita tahu upah dosa adalah maut. Atau paling kurang terluka. Jadi kalaupun tidak mati, terluka. Ini gambaran yang digunakan. Mati terpisah dengan Allah, terluka berarti cinta Allah itu dilukai. Maka karya cinta yang pertama adalah pengampunan dosa kita. Persekutuan Roh Kudus, itu ayat dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Persekutuan Roh Kudus di dalam gereja mengembalikan kepada orang yang dibaptis keserupaan dengan Allah yang sudah hilang akibat dosa. Jadi persekutuan dengan Roh Kudus itu mempersatukan kembali kita dengan Allah. Itu poin yang penting dari KGK 734. Dengan ini kita mulai makin sedikit mengerti bagaimana tanda petik fungsinya Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang beriman. Kemudian KGK 735, saya bacakan kemudian akan saya jelaskan sedikit. Allah memberi kita uang jaminan, tanda petik, uang muka, tanda petik, untuk warisan kita.
Kehidupan Tritunggal Maha Kudus ialah mencintai sebagaimana Ia telah mencintai kita. Cinta ini merupakan prinsip kehidupan baru dalam Kristus yang sudah menjadi mungkin karena kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi setiap orang beriman menerima kuasa Roh Kudus sebagaimana dahulu umat Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu umat Tuhan pada awal, para rasul, para murid, saudara-saudara Tuhan yang dijelaskan dalam kisah para rasul juga menerima kuasa Roh Kudus. Kita ingat saudara-saudari, pada saat Sang Kristus naik ke surga, beliau memberi pesan supaya para murid berada di kota suci Yerusalem, supaya mereka menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa itu bentuknya adalah kuasa dari Roh Kudus. Kuasa yang begitu nyata, contohnya dalam hari Pentakosta, yang begitu kelihatan langsung adalah para rasul yang tadinya berada dalam keadaan ketakutan, kemudian menjadi begitu berani. Jadi itu mengubahkan hidup. Jadi kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidup orang yang diberi karunia itu. Kita sangat bisa melihat perubahan yang begitu radikal yang langsung di dalam diri para rasul ketika hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta mereka orang-orang yang kalah dan penuh dengan ketakutan. Namun begitu Pentakosta mendapatkan kuasa Roh Kudus, mendapatkan curahan karunia-karunia Roh Kudus, mereka diubah menjadi pribadi yang perkasa, yaitu pribadi yang kehilangan ketakutan. Nah, kemudian mereka berdiri di depan orang banyak dengan penuh keberanian. Itu yang disebut sebagai menerima kuasa Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, rupa-rupanya kalau kita mengetahui pengajaran gereja yang sumbernya dari Alkitab dan tradisi suci, kuasa yang sama itu juga dilimpahkan kepada semua umat Tuhan. Jadi artinya kuasa Roh Kudus bukan eksklusif diberikan kepada para rasul 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasa Roh Kudus dilimpahkan kepada umat Tuhan sepanjang segala masa, yaitu umat Tuhan yang sungguh-sungguh memohon karunia-karunia itu. Sebagaimana dahulu para rasul, para murid juga memohon karunia-karunia itu. Maka ini dijelaskan dalam kalimat lanjutannya dalam KGK 736. Jadi anak-anak Allah juga dikaruniai Roh Kudus. Itu pengantar awalnya. Simpelnya adalah dulu karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan kepada para rasul, tetapi itu bukan eksklusif untuk mereka. Itu tidak hanya diberikan 2000 tahun yang lalu, itu juga diberikan sepanjang segala zaman, sampai hari ini bahkan nanti sampai akhir zaman. Kita tahu sabda Sang Kristus di dalam kitab Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi dan seterusnya. Kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan itu secara real dan konkret terjadi dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus memang naik ke surga, tetapi umat Tuhan tidak ditinggalkan sendirian. Itu juga sering dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai anak yatim piatu. Tapi bagaimana buktinya kalau Tuhan yang naik ke surga, kok muridnya tidak ditinggalkan itu bagaimana? Dengan anugerah kuasa Roh Kudus. Maka simpelnya karunia Roh Kudus 2000 tahun lalu dicurahkan, tapi kemudian pada tahun-tahun atau abad-abad setelah itu juga terus dicurahkan ke dalam gereja. Itu dijelaskan di dalam KGK mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Sekarang kita buka KGK mengenai karunia-karunia Roh Kudus, yaitu pada KGK 1830 atau 1830. Mari kita baca KGK 1830. Kehidupan moral orang-orang Kristen ditopang oleh karunia-karunia Roh Kudus. Karunia ini merupakan sikap yang tetap yang mencondongkan manusia supaya mengikuti dorongan Roh Kudus. Ada dua kalimat penting. Yang pertama, kehidupan moral orang-orang Kristen. Kehidupan moral tentu saja kehidupan dalam tingkah laku, dalam perilaku,
dalam tutur kata, dalam perbuatan, juga dalam pikiran. Atau dalam bahasa simpel seperti yang sering kita akukan di dalam pengakuan dosa, dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan. Itu yang disebut sebagai kehidupan moral. Nah, kehidupan moral Kristen supaya dapat mengikuti apa yang Kristus ajarkan dengan kita menjalankannya, maka kita ditopang oleh karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karunia itu artinya apa? Sikap yang tetap. Sikap yang tetap berarti tidak berubah-berubah. Bahasa simpelnya begini. Kalau Anda dikuasai oleh karunia roh hikmat, maka dalam memandang segala sesuatu, maka Anda tetap akan berhikmat. Meskipun sedang diombang-ambingkan oleh situasi yang tidak pasti contohnya, itu tetap ada hikmat di sana. Meskipun sedang ada dalam keadaan yang genting contohnya, tetap ada hikmat di sana. Karena karunia Roh Kudus itu sikap yang tetap. Yang dikatakan mencondongkan, jadi ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang Kristus ajarkan berkat dorongan Roh Kudus. Jadi kecondongan pada perintah-perintah Tuhan, itu yang disebut karunia-karunia Roh Kudus. Ada berapa karunia yang dinyatakan di dalam gereja Katolik atau menurut gereja Katolik? Nah, ada di dalam KGK 1845. KGK 1845. Ketujuh karunia Roh Kudus berarti ada tujuh, jumlahnya tujuh disebut jelas di dalam KGK 1845. 1845. Ketujuh karunia Roh Kudus berarti ada tujuh karunia Roh Kudus. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai Sabta Karunia. Sabta artinya tujuh, karunia anugerah. Jadi ada tujuh jenis anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada orang Kristen. Mari kita baca selengkapnya KGK 1845. Ketujuh karunia Roh Kudus yang diberi kepada orang Kristen adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, maksudnya pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Jadi ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu dikutip dari KGK 1845 yang juga secara agak lebih panjang ada di dalam KGK 1831. 1831, saya baca keterangannya. Ketujuh karunia Roh Kudus adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan takut kepada Allah. Dalam seluruh kepenuhannya, mereka adalah milik Kristus Putra Daud. Mereka maksudnya adalah karunia-karunia itu. Jadi karunia-karunia itu sepenuhnya dimiliki oleh Sang Kristus. Baik Sang Kristus yang sekarang berada di sisi kanan Bapa, maupun Sang Kristus yang pada masa hidupnya di atas muka bumi dulu sebagai manusia, beliau memiliki ketujuh karunia-karunia Roh Kudus ini. Sebab apa? Landasan Alkitabiahnya kita tahu di dalam Yesaya 11. Itu kita tahu dalam Yesaya 11, Roh Tuhan ada padaku, kemudian disebutkan karunia-karunia Roh Kudus di sana. Itu diulang dalam Lukas pada pasal yang keempat. Ketika Sang Kristus pulang ke Nazaret, kemudian membacakan kutipan dari Yesaya 11 tadi. Jadi roh Tuhan ada padaku, kemudian disebutkan tujuh karunia Roh Kudus yang terdapat di dalam dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-11 yang diulangi atau digenapi di dalam Injil Lukas pada pasal yang keempat. Maka di kalimat terakhir dalam adegan di Nazaret itu dikatakan, pada hari ini genaplah nas itu pada waktu kamu mendengarnya. Jadi artinya anugerah-anugerah atau karunia-karunia kebijaksanaan, pengertian, dan seterusnya yang tujuh-tujuh tadi itu adalah milik Sang Kristus. Baik Sang Kristus yang ada sekarang di sisi kanan Allah Bapa, maupun dahulu ketika beliau hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Kalimat lanjutannya dari KGK 1831. Mereka melengkapkan, mereka maksudnya tujuh karunia. Melengkapkan dan menyempurnakan kebajikan dari mereka yang menerimanya. Jadi maksudnya adalah
Tujuh karunia itu melengkapi dan memberikan kesempurnaan dari kebaikan-kebaikan yang sudah dimiliki oleh orang yang menerimanya. Bahasa gampangnya, setiap orang itu kan tidak lahir dalam keadaan kosong, dalam arti memang ya dalam pertumbuhan hidupnya sudah ada isinya. Contoh, kebijaksanaan. Setiap orang belajar kebijaksanaan dari kecil. Artinya sudah ada bibit di dalam diri orang itu mengenai kebijaksanaan. Sudah ada yang ditanamkan oleh ajaran orang tua, ajaran lingkungan, ajaran sekitar, baik juga ajaran gereja dan lain sebagainya. Simpelnya, sudah ada bibit karunia-karunia itu dalam diri masing-masing orang yang beriman. Jadi bukan benar-benar kosong. Maka kalau kita menyebut karunia kan Roh Kudus, bukan berarti Anda itu dalam keadaan kosong diberi karunia benar ada isi, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi sudah ada sesuatu. Nah, karunia Roh Kudus itu maksudnya menyempurnakan sesuatu yang ada dalam dirimu itu dan memberikan kelengkapannya sehingga menjadi lebih sempurna. Melengkapi dan menyempurnakan itu kata yang dipakai. Saya beri contoh yang lain untuk memberikan ilustrasi yang lebih gamblang. Kalau tadi saya katakan pada saat hari Pentakosta terjadi perubahan dari orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus itu kan ketika penangkapan baginda Yesus itu kan penuh dengan ketakutan ya. Bahkan pada saat ketemu dengan wanita yang jaga pintu, kamu kan muridnya orang itu. Takutnya minta ampun hanya dengan seorang wanita loh. Kita harus bayangkan 2000 tahun yang lalu, wanita itu nggak dianggap manusia. Maaf loh ibu-ibu, saya nggak bicara tahun 2025 ya. Saya bicara 2000 tahun yang lalu ya. 2000 tahun lalu itu, kesaksian wanita itu nggak ada gunanya di pengadilan. 2000 tahun lalu ya. Jadi kesaksian wanita itu bahkan tidak berguna di pengadilan. Ini satu wanita, satu loh ya. Kesaksian 1000 wanita tidak ada gunanya di pengadilan 2000 tahun lalu. Ini satu wanita sungguh sanggup menggentarkan, membuat Petrus ketakutan. Luar biasa takutnya. Tapi kemudian ketika Pentakosta, Rasul Petrus menjadi sangat berani. Apakah itu tiba-tiba? Sebenarnya tidak juga. Kalau kita melihat tabiatnya Rasul Petrus, perangainya Rasul Petrus, di awal-awal memang dia orang yang begitu berani. Jadi sudah ada bibit keberanian itu di dalam diri Rasul Petrus. Hanya keberanian itu pada titik tertentu dalam masa kehidupannya seperti hilang, tertutup, atau tenggelam karena peristiwa-peristiwa hidup yang dialami. Ambil contoh, pada saat Sang Kristus mulai mewartakan bahwa beliau akan pergi ke Yerusalem, Petrus dengan lantang, aku akan pergi bersama dengan engkau. Aku akan mati untuk engkau. Luar biasa Rasul Petrus ini. Jadi ini orang yang penuh keberanian sebenarnya. Pada saat Sang Kristus berjalan di atas air, siapa yang minta untuk disuruh berjalan di atas air? Siapa kalau bukan Rasul Petrus? Orang yang penuh dengan keberanian. Tapi di saat-saat tertentu keberaniannya itu kemudian menyusut dan seperti hilang, takut. Nah, contoh ketika berjalan di atas air, tadinya gagah berani, wah, agak sombong-sombong dikit juga dia itu, agak-agak bangga-bangga dikit juga dia. Tapi begitu angin bertiup, lalu dia dilanda ketakutan. Artinya apa? Saya mau mengatakan, KGK mengatakan ketujuh karunia itu melengkapi dan menyempurnakan yang sudah ada. Jadi manusia nggak nol sama sekali. Sudah ada bibit-bibit ketujuh karunia. Bahasa simpelnya, kuasa Roh Kudus memungkinkan karunia itu mencapai titiknya yang optimal. Simpelnya begitu. Kuasa Roh Kudus memungkinkan pertumbuhan setiap karunia itu mencapai pertumbuhannya yang maksimal bahkan optimal sehingga nanti akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi di sini kita tidak bisa membayangkan bahwa karunia Roh Kudus itu sesuatu yang penuh yang dituangkan kepada kita yaitu wadah yang kosong. Tidak demikian. Bahkan gereja juga tidak mengajarkan demikian. Sudah ada bibit, bibit itu disirami, dipercepat tumbuhnya, simpelnya begitu. Pupuk yang mempercepat tumbuhnya, mempercepat bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi secara maksimal sehingga nanti menghasilkan buah-buah. Ini tema yang kedua yang kita bicarakan hari ini. Jadi karunia-karunia Roh Kudus memungkinkan kita cepat besar dan cepat berbuah. Simpelnya begitu. Kalau ibarat pohon itu tumbuhnya nggak lambat-lambat, nggak kecil-kecil gitu, tapi lalu cepat berbuah.
Ada seperti akselerasi. Nah, begitu kurang lebihnya seperti itu. Maka nanti kalau kita bicara mengenai karunia Roh Kudus, bagaimana supaya kita memilikinya, maka ada dua hal sebenarnya, yaitu kerjasama dari pihak kita sebagai manusia, karya manusiawi yang disempurnakan oleh rahmat ilahi yang dalam hal ini karunia Roh Kudus. Jadi kita bukan makhluk pasif. Kira-kira begitu simpelnya. Yang bukan makhluk pasif, datanglah ya Roh Kudus, wah, lalu menjadi hebat. Bukan begitu. Bukan begitu. Pemahamannya nggak begitu. Kalau Anda selama ini memahami karunia Roh Kudus dengan pemahaman seperti itu, mungkin tidak terlalu tepat juga dengan apa yang diajarkan gereja. Saya takut Tuhan, ubahlah saya menjadi berani. Bukan begitu caranya. Tapi Anda sudah punya keberanian dalam titik-titik waktu tertentu hilang, lalu karunia Roh Kudus itu mengembalikan itu, bahkan menyempurnakan dengan lebih baik lagi. Kalimat lanjutannya dalam KKK 1831. Mereka, maksudnya 7 karunia tadi, membuat umat beriman siap mematuhi ilham ilahi dengan sukarela. Jadi ketujuh karunia tadi membuat kita manusia yang beriman. Kita maksudnya manusia beriman, ya saya beriman, Anda beriman, saya anggap beriman. Karena kita konteksnya bicara sebagai orang-orang yang beriman. Itu berarti siap mendengarkan dulu ilham ilahi, lalu sukarela. Sukarela itu volunteer. Volunteer itu dikata voluntas kalau bahasa Latinnya. Jadi maksudnya membuat kita mudah mendengarkan. Tanda petik, saya pakai bahasa gampang, inspirasi kalau pakai bahasa gampang, bisikan gitulah. Kalau mungkin kata inspirasi sulit kita pahami, tapi bahasa gampang, kalau bahasa Indonesia itu pakai gampang, bisikan. Tapi harap dipahami ini bukan bisikan audible, we Bayu, bukan gitu, malah serem kalau begitu ya. Bisikan itu suatu bisikan batiniah, ya kehendak-kehendak yang nanti kemudian disempurnakan dengan tindakan yang volunteer, ya. Volunteer itu artinya dari kata voluntas, yang dikehendaki. Itulah kenapa kalau kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendakmu, itu bunyinya dalam bahasa Latin, fiat voluntas tua, voluntas. Jadi supaya voluntas Allah terjadi dalam diriku melalui juga kehendakku. Atau kira-kira mirip-mirip dengan doa yang diucapkan oleh Sang Kristus, bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa, ketika berdoa di Taman Getsemani. Atau yang dikatakan Bunda Maria, fiat mihi secundum verbum tuo, yang artinya terjadi padaku menurut kehendak. Jadi ketujuh karunia itu memampukan kita untuk itu pada akhirnya. Melakukan secundum verbum tuum, yaitu sesuai dengan firman atau kehendak Allah sendiri. Jadi karunia-karunia Roh Kudus nyambungnya ke doa Bapa kami sebenarnya, fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu melalui diri kita, karena kita sudah dimampukan oleh karunia-karunia Roh Kudus itu untuk melakukan kehendak Bapa dengan sukarela. Itu kira-kira maksudnya. Maka 7 karunia Roh Kudus itu sekarang kita akan pelajari. Kalau mau tahu ayat Alkitabnya juga ada di Mazmur 143, juga ada dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan sedikit. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kembali pada Lukas 4 ya. Setelah berpuasa di padang gurun, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh. Nah, itu maksudnya kalau kita membaca Injil Lukas, maksudnya adalah ada banyak kalimat bahwa Yesus Kristus dipimpin oleh Roh. Maksudnya apa dipimpin oleh Roh itu? Sesuai dengan kehendak Bapa. Itu yang mau dikatakan sesungguhnya. Jadi dalam surat Roma tadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris Allah dan rekan ahli waris Kristus. Kutipan dari surat Roma yang ke-8. Nah, sekarang kita akan sedikit pelajari saja maksudnya ketujuh karunia itu seperti apa. Secara simpel, teks dalam bahasa Indonesia cukup membantu kita, yaitu dari puji syukur. Puji syukur itu memberi keterangan yang lumayan baik. Jadi inti-inti doanya ada di sana.
Nah, kemudian memberi kita keterangan masing-masing karunia itu maksudnya apa sih gitu ya. Tadi kan ada karunia hikmat dan seterusnya tadi. Kalau Anda mau membuka puji syukur, ada di puji syukur nomor 93. Itu wujudnya memang doa, tapi di dalam doa itu ada keterangan mengenai apa inti dari masing-masing karunia itu. Jadi ini doa yang bagus sebenarnya, doa yang bagus. Kenapa saya katakan sebenarnya? Karena seringkali doa itu tidak berisi pengajaran. Doa yang baik dalam iman Katolik adalah doa yang berisi pengajaran. Doa yang sekaligus mengajar kepada umat. Apalagi doa yang didengar, ya. Kalaupun doa yang tidak didengar oleh doa kita sendiri itu memperkuat kita mengenai ajaran gereja suci. Mari kita lihat tujuh karunia roh, keterangan masing-masingnya seperti apa. Saya baca mulai dari karunia pertama yaitu karunia kebijaksanaan atau hikmat. Bunyinya demikian. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak. Nah ini, orang bijak, orang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan, terutama intinya sekarang, agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Itu yang pertama. Jadi karunia hikmat memang yang paling inti adalah melihat dunia ini dengan penuh kebijaksanaan. Menimbang-nimbang, memilah dan memilih itu intinya. Jadi karunia roh hikmat intinya adalah memilah dan memilih. Tahu persis pertimbangan-pertimbangan. Namun apa yang utama? Pertimbangan-pertimbangan tentang apa? Cita-cita surgawi dan belenggu dunia. Jadi kalau kita baca kalimatnya, itu diperlawankan dua hal ini. Terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Jadi dua hal itu yang diperlawankan. Cita-cita surgawi dan belenggu dunia. Apakah dunia membelenggu? Ada banyak belenggu dunia ini. Kalau kita membaca di dalam surat pertama Yohanes, itu kenikmatan mata, itu yang pertama, belenggu dunia, kenikmatan mata. Yang kedua, kenikmatan daging. Yang ketiga, kemegahan hidup. Kalau kita membaca dalam surat pertama Yohanes. Jadi belenggu dunia paling kurang, kalau kita mengutip Alkitab ada tiga itu. Jadi mata yang masuk melalui visual, jadi kenikmatan mata, kenikmatan daging berarti indera-indera kita dalam tubuh kita yang semua minta dipuaskan. Semua indera kita ini minta dipuaskan. Itu belenggu dunia sebenarnya. Lalu nomor tiga, kemegahan dunia. Yang sering agak menyilaukan zaman sekarang nomor tiga. Ya tentu saja semua-semua pasti masih menyilaukan. Itu relevan untuk manusia zaman kapanpun sih sebenarnya. Jadi dari zaman kuno pun ya kenikmatan mata itu juga selalu menggoda manusia dari zaman kapanpun. Apalagi sekarang ya, sekarang visual. Manusia ditembak dari visual, dari kenikmatan mata. Hidup Anda mulai hancur, itu karena kenikmatan mata loh awal. Jadi belenggu yang masuk dari visual. Loh, hidup saya nggak hancur, Romo. Ah, kamu nggak sadar aja bahwa hidupmu mulai hancur. Paling nggak mulai membusuk sebenarnya. Enggak, Romo, hidup saya baik-baik. Oh, yang benar. Saya pikir banyak orang sekarang hidupnya mulai membusuk paling kurang karena kenikmatan mata. Karena medsos. Kalau Anda waktu Anda tersita banyak hal, lalu Anda kehilangan kesabaran, passion, Anda kehilangan hadirat Tuhan, Anda kehilangan waktu teduh, Anda kehilangan saat hening, Anda mulai tidak sabar untuk berdiam diri sebentar saja. Ini kebusukan-kebusukan yang muncul karena ditembak dari mata, dari kenikmatan mata sebenarnya. Cuma masalahnya adalah kehancuran yang disebabkan oleh visual dari media sosial, orang tidak sadari sebagai kerusakan karena nikmat. Jadi racunnya nikmat. Itu loh, persoalannya di situ. Racun visual kenikmatan mata yang ditimbulkan oleh media sosial itu nikmat sekali. Sehingga orang tidak terasa udah keracunan, orang tidak terasa sudah terjadi istilah yang sekarang muncul itu brain rot, ya kebusukan otak. Tidak hanya itu, spiritual rot dan macam-macam hal.
Mungkin Anda sekarang jadi lebih sulit merasakan hadirat Tuhan. Itu dari mana? Dari kenikmatan mata sebenarnya. Yang diserang adalah efek mata. Scroll, scroll, scroll yang berkepanjangan itu tembakannya ada pada mata. Itu kenikmatan mata. Tentu kalau kita uraikan panjang lebar ya, hanya saya mau memberi contoh bahwa belenggu dunia ini tidak mudah untuk kita lintasi. Karena kita makhluk yang berdaging dan berdarah, punya psikologi tertentu, sedangkan alat-alat seperti itu secara jahat memanipulasi psikologi kita, memanipulasi kejiwaan kita, sehingga seringkali kita secara sukarela memasuki belenggu-belenggu itu. Repotnya begitu. Kalau kita memasuki secara sukarela kehendak Tuhan, itu seringkali dengan sulit. Tapi kalau kita memasuki belenggu dunia, seringkali dengan begitu mudah. Sangat mudah. Karena enak sekali, melenakan, dan bahkan meninabobokan. Media sosial harus kita akui ada banyak hal yang baik di sana. Tapi juga ada banyak hal yang busuk di sana. Bahkan kemampuan menyimak seperti ini pun Anda bisa jauh berkurang karena media sosial. Itu belenggu dunia. Itu dari mana? Serangannya. Kenikmatan mata, kenikmatan visual. Itulah kenapa barang bergerak dalam media sosial Anda itu senantiasa didesain demikian. Satu dua detik berganti, satu dua detik berubah. Kalau Anda scroll itu satu dua detik berubah. Lalu modelnya sekarang nggak lagi searching. Anda pikir itu tidak didesain. Karena sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia, yang begitu enak kalau kita diarahkan seperti itu. Tapi itu disebut sebagai belenggu dunia. Seperti bukan belenggu, bukan. Tapi itu belenggu dunia. Kemampuan dan kegagalan untuk memiliki penguasaan diri, yang merupakan salah satu dari 4 kebajikan manusiawi, itu akan menghancurkan. Nah, di sini roh hikmat membantu untuk melihat kembali belenggu-belenggu semacam itu. Tentu kalau saya buat contoh kepanjangan nanti ya, tapi paling kurang kalau mau singkatnya belenggu dunia itu kenikmatan mata, kenikmatan daging, dan kemegahan duniawi. Kemegahan duniawi itu juga sering melenakan pada zaman sekarang. Nilai-nilai orang zaman sekarang jauh berubah. Orang tidak lagi punya nilai-nilai kerajaan Allah. Orang rajin beribadah, iya barangkali. Tapi barangkali itu juga hanya aksi sosial saja. Saya nggak tahu persis bahwa orang rajin ke gereja itu sebenarnya motifnya apa. Karena nyatanya terbukti di dalam gereja orang main HP. Jadi motif terdalamnya sangat diragukan bahwa dia menyembah Tuhan. Itu belenggu dunia juga. Jadi kalau orang gereja penuh di mana-mana roh betul. Tapi apakah gereja dipenuhi dengan penyembahan? Saya bertanya. Kalau gereja dipenuhi dengan manusia, iya. Saya percaya gereja di mana-mana penuh. Di Bandung penuh, Surabaya saya kira juga penuh. Tadi saya dengar ada dari mana? Amerika tadi yang selamat malam tadi. Mungkin Amerika masih penuh juga saya kira ya. Saya nggak tahu persis bagaimana, tapi di mana-mana gereja penuh ya. Penuh dengan badan-badan manusia. Tapi apakah penuh dengan penyembahan? Saya agak ragu-ragu untuk sebagian sebagian orang yang hadir gitu. Karena terbukti orang asik dengan medsosnya selama misa, bahkan selama ada dalam kurban misa. Ketika kita sudah tahu bahwa misa adalah kurban Kristus, misa berada di Kalvari, kita berdiri di bawah kaki salib Kristus, tapi orang tidak peduli dengan itu. Apakah itu bukan belenggu dunia ini? Itu maksud saya. Jadi nilai-nilai orang sekarang mulai bergeser dalam banyak hal, dan pergeseran itu seringkali tidak kita ketahui arahnya kemana. Contohnya dalam media sosial, ini nyambung dengan media sosial lagi karena ini kan ya bagaimanapun dunia kita tidak lepas dari itu sekarang ini ya. Banyaknya flexing, banyaknya orang kaya yang sombong dalam tanda petik ya. Justru bukan orang kaya lama ya, bukan old money ya, tapi kalau OKB itu biasanya begitu yang untuk strategi-strategi menjerat kaum muda contohnya ya, misalnya dengan judi online dan dengan saham-sahaman palsu yang waktu itu sampai ditangkap, itu contohnya, contoh yang simpel begitu. Anak-anak muda sehingga sekarang mendewakan kesuksesan, mendewakan mobil yang harus Porsche, mobil yang harus McLaren, mobil yang harus apa dan harus apa, kerja cepat, hasil cepat, kerja sebentar, hasil melimpah. Lalu nilai-nilainya berubah. Itu kemegahan dunia tentu saja.
Apakah kita tidak boleh kaya? Iya, tentu saja boleh. Tapi bahwa otak, pikiran, hati, jiwa dikuasai hanya oleh itu dan nilai semua diarahkan oleh itu, ini tentu suatu belenggu dosa dunia yang disebut dalam surat pertama Yohanes tadi yang disebut nomor 3 yaitu kemegahan dunia. Tentu ini satu belenggu dosa dunia. Tentu kalau saya jelaskan lebih lanjut kita akan kehabisan waktu. Ini sudah waktu panjang lebar juga, tapi saya akan lanjutkan di nomor 2 yaitu roh pengertian ya. Masih dalam kalimat-kalimat di puji syukur. Oh ya, saya garis bawah yang roh hikmat tadi. Intinya dapat membedakan dengan jelas cita-cita surgawi dan versus atau melawan belenggu dosa dunia ini. Jadi roh hikmat membantu kita mampu melihat sungguh itu. Simpelnya kalau kita melakukan segala sesuatu di atas muka bumi ini, ujung akhirnya cita-cita surgawi. Itu maksudnya. Bukan ujung akhirnya adalah belenggu dosa dunia. Nomor 2, karunia roh pengertian yang sudah kita lihat di dalam puji syukur. Sekarang kita lanjutkan kedua karunia roh pengertian. Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Jadi pengertian yang dimaksud adalah pengertian mengenai ajaran Yesus Sang Putra. Apakah cukup mudah memahami ajaran Yesus Sang Putra? Tidak, saudara-saudari. Kecuali hanya memahami secara kognitif, secara teologis. Kalau hanya secara kognitif, pikiran maksudnya, dan secara teologis hanya menggunakan pikiran, ya asal Anda belajar teologi seperti saya, contohnya, saya belajar teologi mulai dari masuk seminari 8 tahun, sukses. Dalam arti beres, ya dimengerti tentu saja. Tapi begini, saya kasih tahu sedikit rahasianya ya. Ajaran-ajaran Yesus yang saya mengerti melalui pikiran seringkali tidak mudah kalau kemudian dielaborasi lebih lanjut. Secara pikiran saya mengerti, secara kognitif saya mengerti, tapi secara praktis, secara penerapan belum tentu saya mengerti. Ambil contoh kecil saja, ini kecil saja. Anda mungkin juga mengalami ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Kita secara kognitif ini ngerti. Tapi kalau mau jujur, kita ini nggak percaya-percaya amat dengan firman itu. Ngaku aja udah. Jadi kita secara pikiran, ya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Iya, tapi itu kognitif, pikiran. Coba kembali ke dalam kedalaman jiwa dan hatimu dan kemudian luncurkan dalam hal yang praktis, dalam tindakan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan dan seterusnya. Coba itu. Ya kamu akan mengatakan Tuhan, yang saya cari kerajaan cuan lebih dulu. Nanti kerajaan Allah nanti nomor 3, nomor 4, atau nomor 10 gitu. Kalau saya cari kerajaan Allah lebih dulu, cuan saya hilang Tuhan gitu. Jadi kalau mau boleh jujur, secara kognitif ada banyak hal dimengerti. Tapi pengertian yang dimaksudkan di sini adalah kalimat selanjutnya dan melaksanakannya. Pengertian yang turun sampai tataran praktis. Pengertian yang turun sampai tataran praktis. Kalau saya pedagang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu wujud praktisnya apa? Simpelnya begitu. Kalau saya ASN, ASN ya sekarang namanya, bukan PNS ya, ya pegawai negeri sipil kalau dulu namanya, sekarang ASN kalau nggak salah ya, ASN negara ya, aparatur negara. Kalau saya ASN, pegawai negara, pegawai negeri negara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu wujudnya apa? Di tengah korupsi bangsa ini yang hancur lebur begini, membuat segala macam remuk gitu. Jadi pengertian yang dimaksud tentu adalah pemahaman dalam bidang pikiran, tapi juga sampai pada turun meluncur tataran praktis. Kalau mau boleh jujur, mohon maaf saudara-saudari. Tapi mungkin itu hanya saya ya, tapi kalau kamu nggak tahu ya, tapi kayaknya mirip-mirip lah kita. Kalau saya aja begitu, apalagi Anda. Sombong amat ya.
Jadi untuk hal-hal tertentu itu kita nggak percaya-percaya amat sebenarnya gitu loh. Kira-kira gitu loh. Kalimat yang mungkin mewakili itu begitu. Kita kayak yang percaya gitu, kayak yang iya-iya gitu. Tapi ya enggak gitu. Tahu yang saya maksud kira-kira bisa merasakan lah gitu. Ada banyak hal ajaran Tuhan Yesus yang ini praktisnya bagaimana Tuhan untuk dapat saya laksanakan. Gak iso, ini gak iso. Ini penerapannya bagaimana ini gitu. Contoh kasihilah musuhmu itu bagaimana gitu kita. Coba beritahu saya deh, kasihilah musuhmu itu bagaimana gitu. Kalau saya seorang pebisnis, saya punya musuh bisnis. Ini bagaimana ayat ini berbunyi gitu. Coba terangkan kepada saya coba. Sulit kan gitu. Nah, pengertian itu yang dimaksud. Nah, keren kan? Ya. Pengertian seperti itu yang dimaksud maksudnya. Jadi firman Tuhan yang seperti itu tuh meluncur dalam taraf praktis tuh apa gitu. Supaya kita sampai pada oke, kalau gitu saya tahu kebenaran firman ini gitu. Bukan sekedar ya saya tahu, semua kita tahu. Oh, kalau suruh ngomong gini jago banget kita ini. Nggak hanya saya, semua dari Anda ini kalau suruh jadi pembicara begini jago banget gitu ya. Mendoakan musuh itu jangan kira Romo nggak punya musuh ya. Mohon izin saya mau ambil minum dulu sebentar. Oh ya, tadi sampai mana? Musuh ya. Jangan kira Romo nggak punya musuh loh. Romo itu juga kadang-kadang punya musuh. Loh musuhnya di mana Romo? Orang-orang jahat di paroki musuh saya. Anda pikir di paroki itu nggak ada orang jahat? Ada. Tikus-tikus di paroki juga ada. Orang cari makan di paroki ada. Bahkan nyolong di paroki juga ada. Itu berarti kan musuh saya. Saya dimusuhi juga. Dianggap mungkin menghalang-halangi rezeki mereka yang tidak halal itu ya. Ketika ditertibkan, ketika dan macam-macam hal, pokoknya begitu. Lalu kalau Tuhan mengatakan kasihlah musuhmu, bagaimana saya menerapkannya kepada orang-orang yang sudah menggerogoti finansial paroki secara tidak adil ini misalnya. Persisnya bagaimana Tuhan? Oke, saya pikir kurang lebih Anda mulai mengerti maksudnya itu. Saya lanjut ke kalimat yang selanjutnya supaya tidak kehabisan waktu. Kalimat ketiga mengenai roh nasihat ya. Dampingilah kami, ya roh nasihat, dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Jadi roh nasihat gunanya adalah untuk mendampingi kita ketika hidup penuh dengan gejolak. Saya pikir gejolak hidup sebagai umat Tuhan, sebagai awam pasti lebih banyak daripada gejolak hidup saya sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam tuh ya hidupnya cuma gitu-gitu aja ya, nggak terlalu banyak gejolak ya. Kalau Anda kadang-kadang terjerat utang, ya saya itu nggak pernah terjerat utang juga kecuali utang paroki misalnya gitu ya. Tapi utang paroki kan utangnya orang separoki, bukan utang saya gitu ya. Nah, kehidupan yang penuh gejolak ini tentu saja membutuhkan nasihat. Dalam beberapa sharing, contoh misalnya ada orang pengusaha atau orang pedagang yang dalam keadaan hancur-hancuran dan bangkrut dalam titik tertentu dia menyerah tanda petik. Dia sudah mengusahakan sekuat tenaga, lalu hanya telentang di balkon rumahnya melihat bintang pada waktu malam mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya menyerah, silakan buat kepada saya apa yang Tuhan mau berikan kepada saya. Lalu dalam beberapa sharing itu, Anda mungkin juga beberapa kali pernah dengar sharing seperti ini. Muncul inspirasi. Dan dia bisa bangkit lagi dari situ. Itu roh nasihat namanya. Yang tiba-tiba ada muncul inspirasi dalam batin, kamu lakukan ini. Nah, roh nasihat itu memampukan kita mendengarkan seperti itu dengan lebih jelas. Karena kuasa roh kudus itu, karena roh kudus itu, bahasa simpelnya itu roh yang begitu tenang. Roh yang begitu berbisik, whispering gitu, whispering. Nggak meledak-ledak. Maka mendengarkannya pun juga perlu mendengarkan dengan ketenangan. Yang in silencio gitu kalau bahasa Latinnya ya. Di dalam keheningan baru terdengar. Kalau orang dalam keadaan gaduh, maka ketika orang mungkin dilanda utang dan sebagai terjerat sana sini, dia masih gaduh segala macam itu, dia nggak dengar apa-apa nasihat itu.
Tapi begitu pada suatu malam, dia terlentang di balkon rumahnya melihat bintang di langit yang mulai kelihatan. Lalu dia mengatakan, Tuhan silahkan buat apa saja, saya menyerah. Saya persilahkan Tuhan bekerja untuk hidup saya. Ada banyak sharing seperti itu. Dia menerima semacam inspirasi batin. Kamu ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan. Nah, itulah roh nasihat yang sesungguhnya dalam hidup kita. Yang di dalam gejolak itu, tapi kita diberi inspirasi untuk melakukan sesuatu yang bahkan barangkali selama ini nggak terpikirkan oleh kita. Atau, yang tadi saya katakan, sebenarnya terpikirkan, tetapi karena kalutnya kita, itu menjadi ikut ruwet gitu loh. Maka tadi di awal saya katakan, kuasa Roh Kudus itu bukan kita kosong, kita dikasih, bukan. Seringkali sudah ada bibit dalam diri kita, kemudian disempurnakan, dimunculkan, dan ditumbuhkan. Jadi kuasa Roh Kudus itu bukan, seringkali bukan ajaib dalam arti benar-benar ajaib, nggak begitu sebenarnya. Seringkali sudah ada dalam pikiran kita, hanya mungkin terlalaikan, terkesampingkan, ruwet, terlalu ruwet, sehingga kemudian nggak muncul. Ketika itu semua mulai tenang, Roh Kudus bilang, kamu pernah mikir ini loh, coba yang itu. Aha, ahanya itu roh nasihat sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, sekarang saya lanjut. Waduh, sudah mau 1 jam ya ternyata ya membahas begini. Roh keperkasaan. Dari namanya sendiri sudah agak jelas ya. Keperkasaan, kekuatan. Berarti roh yang memberi kekuatan. Saya baca kalimatnya. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Jadi ini jelas, roh keperkasaan adalah memberi kekuatan kita yang sering lemah, menghadapi kesulitan dan derita. Sejujurnya saudara-saudari, tidak ada manusia yang siap dengan penderitaan. Tidak ada. Kita tidak dilatih untuk penderitaan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang siap dengan penderitaan, karena manusia tidak dirancang untuk penderitaan. Manusia dirancang untuk kebahagiaan. Penciptaan manusia bersama dengan Allah, awal mulanya memang untuk kebahagiaan. Penderitaan datang karena kejatuhan sebenarnya. Itu kemelesetan. Seperti kalau kita mengartikan kata dosa dalam bahasa asli, dosa yang bahasa Indonesia kan agak sulit dipahami dosa. Apa sih dosa itu ya? Tapi kalau kita memahami dosa dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani itu hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Jadi dosa itu meleset dari sasaran sebenarnya. Terjemahan harafiahnya begitu. Hanya kalau dalam bahasa Indonesia dosa nggak jelas sih. Atau bahasa Inggris sin. Sin itu apa sih? Sin. Kalau matematika adalah sin, cos, tang. Ada. Nggak terlalu jelas. Tapi kalau kita kembali dalam bahasa Yunani hamartia, dosa artinya meleset dari sasaran. Seperti anak panah. Anda kalau tahu anak panah itu ya. Kalau lomba panahan kan ada buletan-buletan itu ya. Ada yang di tengah itu buletan. Nah, itu keluar dari itu. Itu namanya hamartia. Dosa itu maksudnya. Jadi dosa sebenarnya itu keluar dari jalur sasaran atau keluar dari sasaran. Dosa. Maka sebenarnya penderitaan itu sesuatu yang dihasilkan karena dosa. Kejatuhan manusia yang berdosa itu mengakibatkan mati. Upah dosa adalah maut. Maut ini anak pinaknya banyak. Maut ini punya anak, punya cucu, ya anaknya penderitaan, kesulitan, derita, cucunya apa ya sakit jantung, sakit stroke, cicitnya apa sakit panu, sakit kada, sakit itu macam-macam itu. Tapi penderitaan, jadi manusia itu tidak dirancang untuk penderitaan. Simpelnya begitu. Manusia bukan diciptakan untuk penderitaan. Jadi nggak ada yang pernah siap dengan penderitaan. Maka kekuatan yang datang dari Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita, meneguhkan kita, yaitu kekuatan dari Tuhan yang pernah menderita. Itulah kekasan inti iman Kristen. Kalau Tuhannya iman lain itu nggak pernah menderita. Tuhannya iman lain itu nggak pernah menderita. Jadi Tuhan iman yang lain itu di atas saja gitu. Tuhan agama apapun sebenarnya ya. Anda boleh cek Tuhannya agama apapun itu di atas saja. Nyuruh-nyuruh aja. Kamu gini, kamu yang sabar ya gitu. Tapi dia nggak pernah merasakan dihina orang sehingga memerlukan kesabaran untuk itu. Tuhan yang lain kan gitu. Nyuruh aja dari atas. Kamu umatku yang sabar ya gitu kan. Umatku kamu mengampuni dosa ya karena
Tuhannya itu nggak pernah ngalami sakit hati, dihina orang contohnya, atau sakit hati atau kesulitan bagaimana di dunia ini. Tapi kekuatan yang datang dari salib Kristus itu berbeda. Karena datang dari Tuhan yang pernah persis mengalami kesulitan dan derita sama seperti kita. Hanya bedanya, beliau tidak berdosa. Beliau tidak hamartia. Beliau tidak melenceng dari sasaran. Itulah kenapa penderitaannya bisa meneguhkan kita. Itulah kenapa Alkitab katakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Karena daya penderitaan itu menjadi kekuatan. Kenapa kok bisa? Simpelnya adalah, kalau penderitaan itu kemudian kita mengalami, kita ditimpa oleh penderitaan, kita mengalami, wah sakit apa segala macam, kita kan kalah. Tapi Kristus kan menang di atas penderitaan itu. Ketika dia disakiti, dia tidak membalas. Ketika dia diludahi, dia tidak mengutuk. Itu ada ayatnya dalam surat Petrus. Tidak membalas, tidak mengutuk. Jadi menang di atas penderitaan. Jadi penderitaan sudah dikalahkan oleh Sang Kristus yang juga mengalami penderitaan itu. Kita tahu Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Artinya saudara-saudari, beliau mengalami persis penderitaan seperti kita loh. Jadi sungguh Allah, sungguh manusia, ini iman yang penting sebenarnya. Sungguh Allah, sungguh manusia. Beliau bukan berpura-pura mengalami penderitaan. Itu bukan simulasi seperti AI begitu, bukan. Bukan AI-nya Yesus mengalami disalib, dia berdrama kayak menderita padahal enggak, menderita sungguh. Penderitaan batin yang dialami dengan penghinaan, dengan diludahi, dengan segala macam yang diterima itu, ya Anda bayangkan seperti itu kalau Anda ngalami kayak apa sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau penderitaan terluka fisiknya sama seperti kita alami. Oleh sebab itu, kekuatan yang datang dari Tuhan yang menderita, yang telah menginjak-injak penderitaan itu, menang bahasa simpelnya, itu akan menguatkan kita. Karena dia udah menang gitu loh. Simpelnya kira-kira gitu. Kalau Tuhannya kalah, ya tentu saja kita nggak bisa menimba kekuatan. Tapi kan Tuhannya menang. Simpelnya begitu, bahasa simpelnya. Tentu kalau dijelaskan pakai bahasa teologis ya bisa sih, tapi kayaknya malah nggak ada gunanya, malah ruwet ya. Itu biar para pastor aja kayak kami-kami ini yang belajar. Tapi intinya di sini, kekuatan yang menguatkan kita yang lemah. Simpelnya gini, kalau kita nggak ditopang oleh Roh Kudus, mate kita ini udah, kalau bahasa orang orek Surabaya mate sudah, mate kita ini udah. Kita ini frustrasi, depresi, sudah segala saya yang si itulah udah yang jelek-jelek itu semua. Coba kembali dalam hidup masing-masing. Bukan berarti kita mau menihilkan ada sukacita, tentu saja ada sukacita ya, tentu saja. Tapi kalau kita lihat ya hidup kita ini banyak penderitaan bertubi-tubi gitu loh. Wah, udah frustrasi lah. Udah frustrasi, udah depresi, udah jadi kalau salah-salah kita ini jadi ODGJ gitulah. Udah benar kita kalau enggak ini ODGJ betul udah segala macam penderitaan itu down. Jadi orang gangguan jiwa kita ini. Nah, hanya kekuatan berpegang pada salib Kristus itulah kan yang memberi kita keperkasaan gitu. Selanjutnya, oh sudah mau 1 jam, saudara. Pengenalan akan Allah. Saya lanjutkan ya. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, kemegahan dunia. Ya, kemegahan dunia. Yang kedua, kemuliaan Tuhan. Seringkali seperti yang tadi saya katakan, ketika di dalam soal hikmat tadi, belenggu dosa dunia ini kan ada 3 tadi ya, kenikmatan mata, kenikmatan daging, dan nomor 3, kemegahan duniawi. Kemegahan duniawi ini sering mempesona sekali, sangat mempesona. Karena kita tahunya kemegahan duniawi inilah satu-satunya kemegahan yang kita tahu, atau satu-satunya kemegahan yang ada gitu. Padahal ada kemegahan jenis lain, yaitu kemuliaan ilahi, yaitu mahkota kehidupan yang akan kita terima. Kita memang belum bisa membayangkan seperti apa, tapi jelas pasti lebih hebat daripada kemegahan dunia ini.
Repotnya seringkali kita mampir tapi kemudian terpesona pada yang kita ampirin itu, padahal tujuan akhirnya kemana. Maka pengenalan akan Allah sebenarnya adalah, saya pakai bahasa puitik, di tengah tumpukan-tumpukan barang duniawi ini, kepala kita tetap bisa menyembul dan melihat langit. Bahasa puitik saya. Saya pakai bahasa puitik. Kita ini ditimbun dengan berbagai macam barang duniawi, indah-indah memang. Di tengah tumpukan-tumpukan barang duniawi yang bagus-bagus ini, kepala kita tetap bisa menyembul dan melihat langit. Itu tujuan saya. Saya pakai bahasa puitik. Nggak tahu, saya tiba-tiba pengen berpuitik saja. Gitu ya. Tapi Anda nangkap itu ya, puisi saya ya. Ya. Di tengah tumpukan-tumpukan barang yang indah-indah ini, kepala kita tetap bisa menyembul dan tetap bisa melihat langit. Itu kemegahan yang saya inginkan. Maka dikatakan, bimbing kami agar dapat menggunakan. Jadi menggunakan tadi ini semua tadi, ini emas, perak, dan semua itu tanda petik untuk membuat tangga menuju ke langit. Tanda petik. Tentu yang membuat tangganya Tuhan Yesus, bukan kita. Karena perbuatan kita tidak ada gunanya untuk keselamatan kita. Tapi tanda petik itu. Selanjutnya roh kesalehan. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikanmu dan menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya, satu mengenai tahu berterima kasih. Roh kesalehan itu mengenai tahu berterima kasih. Nomor dua, teladan kekudusan. Tahu berterima kasih ini nggak gampang loh saudara-saudari. Apalagi kalau Anda orang hebat. Jadi menyelaraskan antara iman dan dengan kehebatan diri itu sering tidak gampang. Kalau Anda orang hebat dalam bidang tertentu, Anda mencapai prestasi dalam bidang itu dan mengusahakan terus hebat sekali, Anda pialang saham misalnya, wah Anda hebat seperti Warren Buffett misalnya, terus Anda jadi orang sukses dalam bidang itu, bagaimana mengatakan terima kasih syukur kepada Tuhan? Karena itu dalam persepsimu adalah, ya ini karena saya dari kecil begini, saya tekun dengan ini, saya hebat di bidang ini, lalu saya sukses dengan ini gitu. Memang Tuhan berperan apa dalam ini semua? Gitu. Tidak gampang, bersyukur tidak gampang. Bukan ketika orang kekurangan loh. Ini saya membalik. Kadang-kadang kan kalau orang sedang berkekurangan sulit bersyukur, tapi orang dalam kelimpahan juga tidak selalu mudah bersyukur. Kalau orang dalam kekurangan sulitnya bersyukur adalah, oh, kurang kok disyukuri, yang disyukuri apa? Oh, kurang rek gitu. Tapi kalau dalam kelimpahan sulitnya untuk berterima kasih adalah, memang Tuhan berperan apa? Ini semua kan karena saya. Saya memang dari dulu mengusahakan merancang dan seterusnya dan dengan segala macam ilmu, keterampilan dan juga segala macam yang saya miliki pengetahuan, saya sukses dalam bidang ini. Kalau dipikir-pikir lebih lanjut, di dalam kerangka iman, mudahkan menempatkan Tuhan dalam hal seperti itu? Silakan dijawab sendiri. Saya tidak perlu menjawab. Tapi sering tidak mudah. Kalau Anda punya 7 perusahaan sukses, lalu Tuhan tuh letaknya di mana gitu? Udah, simpelnya begitulah. Ini pertanyaan saya untuk Anda jawab, tentu untuk Anda jawab masing-masing. Kalau Anda punya usaha yang sukses secara nasional atau internasional, barangkali roh kesalehan ini mungkin yang perlu Anda mohon supaya tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terakhir dari 7 karunia. Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada. Ketakutan seringkali dipersepsi secara negatif. Tapi ketakutan akan Allah itu ketakutan yang mempesona. Atau di dalam eh, bahasa filsafat itu seringkali disebut sebagai tremendum et fascinosum. Ya, itu tremendum et fascinosum. Tremendum itu takut, fascinosum itu terpesona. Ketakutan yang mempesona itu. Itu maksudnya ketakutan kepada Allah itu seperti itu. Itulah kenapa ada banyak firman jangan takut.
Anda pikir kalau Tuhan mengatakan jangan takut itu kenapa sih sebenarnya? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut kepada yang itu, jangan takut kepada yang ono, jangan takut kepada yang itu, jangan takut kepada iblis, jangan takut kepada itu. Kenapa sih sebenarnya? Ini ada jawaban simpelnya. Karena hanya satu yang kamu patut takuti, yaitu Allah sendiri. Itu sebenarnya jawabannya. Jadi kalau ada apa-apa, jangan takut. Itu maksudnya, karena ini loh yang harus kamu takuti yang ini. Saya, maksudnya Allah. Gitu. Simpelnya begitu. Tentu kalau pakai penjelasan ayat dan sebagainya ada nanti session lain lah. Kapan-kapan undang saya lagi mengenai jangan takut ya. Tapi itu maksudnya gitu ya. Jadi ketakutan yang mempesona. Takut tapi terpesona. Bayangkan begini. Nah, memang kadang-kadang kita punya persepsi negatif dengan ketakutan sih. Kalau Anda melihat gunung meletus, itu menakutkan tapi sekaligus indah loh. Misalnya malam-malam eh, lihat gunung Merapi itu meletus mengeluarkan Merapi yang ada dulu ada Mbah Marijan, rusuh-rusuh itu loh, tahu ya, tahu ya. Itu menakutkan sebenarnya. Bencana Gunung Merapi itu menakut, tapi ketika malam-malam terlihat lava keluar berbencana itu indah sekali. Jadi ketakutan tapi mempesona itulah Allah. Kenapa? Menakutkan karena begitu besarnya di depan kekuatan yang begitu besar tidak ada lain kecuali kita takut. Di depan kekuatan yang maha besar tidak ada lain kecuali kita takut. Pernah nggak Anda diombang-ambingkan gelombang di sampan kecil? Saya pernah di Laut Mentawai itu, Padang ke sana itu di tengah laut sampan kecil, di gelombang luar biasa gede. Itu baru kekuatan alam ya. Maksudnya kekuatan yang begitu melebihi kita. Ya tidak ada lain kecuali kita takut. Jadi takut itu bukan bukan sikap yang diminta, tapi otomatis begitu kalau kita berhadapan dengan kedahsyatan yang luar biasa. Dan itu Allah, kedahsyatan yang luar biasa. Sekaligus mempesona karena persatuan dengan Allah membahagiakan. Itu mengenai 7 karunia. Nah, 7 karunia itu kemudian ini kita baru sampai pada karunia ya. Bagaimana? Apakah dilanjutkan atau tanya jawab atau bagaimana? Saya mengikuti panitia saja. Dilanjut aja Romo penjelasannya Romo. Baik, saya lanjutkan ya. Satu dua poin lagi mengenai karunia-karunia ya. Sekarang kita melihat bagaimana karunia-karunia tadi itu setelah dilimpahkan kepada kita oleh Roh Kudus, itu tanda yang paling jelasnya ada di sakramen penguatan. Kita lihat di dalam KGK 1302. Kita baca ya. Liturgi menjelaskan bahwa sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Nah, itu sakramen penguatan itu curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang pernah dialami para rasul pada hari Pentakosta, itu 1302. Sekarang 1303 masih bicara mengenai penguatan. Penguatan menghasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptisan, menjadikan kita dengan lebih sungguh-sungguh anak Allah, membuat kita berkata, Aba ya Bapa, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus, menambah kita dalam karunia Roh Kudus. Nah, itu menambah karunia Roh Kudus. Sebab karunia Roh Kudus barangkali yang diperlukan saat ini adalah nomor satu, mungkin saat lain nomor tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak selalu sama di dalam taraf-taraf kehidupan kita, mengikatkan kita lebih sempurna kepada gereja, menganugerahkan kekuatan roh, ya, kekuatan roh yang khusus. Nah, ini khusus supaya menjadi saksi-saksi Kristus, mengakui nama Kristus dengan lebih berani, tidak pernah malu karena salib. Ini bagian cukup penting juga. Kalau Anda tidak cukup berani mengakui nama Kristus di depan umum dan malu karena salib, mungkin itu karunia Roh Kudusnya ini masih belum terlalu bekerja, nah, gitu ya. Ini kalimat di dalam KGK 1303 cukup jelas, supaya kita tidak pernah malu karena salib, tidak pernah malu karena salib. Itu yang dikatakan di dalam ajaran Gereja Katolik di dalam KGK 1303. Itu mengenai karunia-karunia.
Sekarang kita bagian yang kedua, semoga saya agak lebih cepat ya mengenai ini, yaitu mengenai buah-buah roh tadi. Ya, simpelnya adalah karunia-karunia Roh Kudus tadi sudah saya jelaskan, ibarat pohon, kita ini ditumbuhkan lebih cepat dan lebih gede, lebih gemuk, lalu berbuah lebih lebih baik. Itu simpelnya begitu. Jadi karunia-karunia Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah. Apa sih buah-buah Roh Kudus? Itu dijelaskan dalam surat Galatia 5 pada pasal yang kelima ayat 21 sampai 24, nanti Anda baca sendiri mengenai bagian-bagian itu. Nah, sekarang saya akan bacakan dari Katekismus, tentu ada kutipan-kutipan ayat dalam Alkitab yang nanti Anda bisa melihatnya sendiri. Saya sekarang akan membaca mulai dari KGK 736 yang menjelaskan persis mengenai buah-buah Roh Kudus. Berkat kuasa roh, nah berkat kuasa roh, anak-anak Allah dapat menghasilkan buah. Tadi kita sudah tahu ya, kuasa roh itu apa? Melengkapi dan menyempurnakan. Jadi yang belum ada dilengkapi, yang belum sempurna disempurnakan, sehingga dapat menghasilkan buah. Ia yang telah menjangkaukan kita pada pohon anggur yang benar, membuat kita menghasilkan buah roh, yaitu yang disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Secara khusus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Roh adalah kehidupan kita. Semakin banyak kita kehilangan kehidupan kita sendiri, semakin banyak pula kita akan mengikuti roh. Landasan Alkitabnya ada di Galatia 5 pada ayat yang ke-25. Ini kalimat yang menarik meskipun puitik, tidak selalu gampang. Semakin banyak kita kehilangan kehidupan kita sendiri, semakin banyak kita mengikuti roh. Itu kalau bahasa lainnya dalam Injil Markus itu adalah menyangkal diri. Nah, itu. Bahasa lainnya adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu yang aku pengen, kebalikan yang aku lakukan. Simpelnya begitu. Simpelnya, secara simpel. Jadi semakin banyak kita kehilangan hidup kita sendiri, semakin banyak pula kita mengikuti Roh Kudus. Sebab apa? Sebenarnya dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita lakukan hanya demi tiga hal yang tadi saya kutip dari surat pertama Yohanes. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, kemegahan dunia. Tiga ini. Ada banyak hal di dunia ini yang kita lakukan tuh hanya demi tiga. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, dan kemegahan dunia. Nah, ketiga-tiganya sayangnya bertentangan dengan buah-buah Roh Kudus. Gitu. Jadi simpelnya kalau kita ngejar yang tiga ini, maka buahnya tidak muncul. Sebab pohonnya malah hanya memperlebat daun. Nah, itu bahasa gambarannya. Buahnya nggak ada karena daunnya yang lebat gitu. Daunnya lebat banget, kayaknya hebat gitu, tapi ya nggak ada buahnya gitu loh. Nah, tiga itu tadi menghalangi kita untuk sampai pada buah-buah Roh Kudus. Maka semakin banyak kita kehilangan hidup, semakin banyak kita menyangkal diri. Kalau menyangkal diri itu maksudnya apa sih? Kembali ke tiga ini. Kalau matamu pengen dipuaskan, tolak. Nah, ini menyangkal. Kalau dagingmu pengen dipuaskan, tolak. Ini menyangkal. Kalau kemegahan dunia apa menggodamu untuk dipuaskan, tolak. Nah, jadi kalau mau lebih konkret, menyangkal diri itu tiga ini. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, kemegahan dunia. Nah, itu ilmunya kira-kira gitu. Jadi apa menyangkal diri kok? Itu kan kalau hanya mendengarkan firmannya kan seringkali kan itu kayak abstrak ya. Apa sih itu ya? Tapi tiga ini. Konkretnya tiga ini. Matamu pengen dipuaskan sangkal. Jadi simpelnya, saya beri contoh aja nih. Saya itu kadang-kadang puasa HP gitu. Kadang-kadang puasa HP. Kadang-kadang membuat orang repot juga sih. Ini tadi juga kayaknya panitia juga saya repotkan. Saya ingat sih memang. Saya nggak tahu yang menghubungi sekretariat saya siapa. Jadi sekretariat saya apa kedatang ke ruangan kerja, Romo itu dari Surabaya kontak katanya. Iya ini saya sedang masang apa kamera. Itu bilang gitu. Oh ya Romo ya Romo. Nah, itu memang merepotkan. Mohon maaf untuk itu ya. Tapi kadang-kadang sesekali saya puasa HP karena kenikmatan mata yang saya emang Anda pikir kalau Romo nggak pengen? Ya pengen lah gitu. Melihat yang indah-indah. Tapi Anda jangan pikir macam-macam. Kalau indah-indahnya bagi saya itu adalah
rancangan kasula yang bagus-bagus ya. Bahan kain dari liturgical brocade yang bagus itu kepuasan mata saya itu, bukan indah-indah yang versi Anda. Beda kalau Roma beda ya. Jadi kalau saya suka lihat itu di Instagram di apa ada juga kan itu yang tentang liturgi, tentang apa kasula yang indah-indah itu saya seneng kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga harus saya batasi karena kenikmatan mata saya kontrol. Ini saya matikan habis saya dalam waktu-waktu tertentu ya. Kadang-kadang memang merepotkan banyak orang, iya ya mohon maaf tentu saja ada eksesnya. Tapi itu juga salah satu ini cuma sharing ya. Tentu Anda kalau punya usaha yang harus HP nonstop ya tentu saja nggak bisa cara itu ya. Tentu ada cara-cara lain yang Anda bisa. Contoh yang lain, saya setel penggunaan medsos itu hanya 2 jam setiap hari total. Jadi screen time saya pakai itu ada sekarang ada gampang itu screen time ya screen time medsos saya itu 2 jam satu hari. Jadi begitu screen time-nya itu muncul 2 jam dia akan nutup sendiri lalu memperingatkan, Bayu udah 2 jam kira-kira ngomong gitu ya. Ya nggak ngomong cuma tulisan aja sih. Lalu saya diingatkan, oke saatnya kenikmatan matanya selesai gitu kira-kira gitu. Nah, ini apa namanya cara saya, ini cara saya. Anda tentu harus menemukan cara sendiri ya. Menyangkal diri tadi itu kenikmatan daging sekarang. Eh ada Bu Vera nggak di sini? Ada yang pernah ketemu saya di Surabaya nggak? Ada, ada Romo, Bu Vera ada yang Oh ya, hubungi selain sekretariat Bu Vera tadi. Bu Vera tadi ya, Bu Vera Iya terima Romo. kasih ya. Atau ada yang pernah ketemu langsung saya di Surabaya nggak? Pernah Ada ya? Romo waktu di Pernah ya. Gendongan ya. Nah, ada yang ketemu langsung, terima kasih. Itu waktu saya di Surabaya itu saya beratnya 90 kilo. 90 kilo. Buset gede sekali. Kalau Anda saya lihat muka saya agak tirus sekarang muka saya. Saya sekarang 75 kilo, 15 kilo turun. Dalam waktu kira-kira 9, 9, 10, hampir 1 tahun ini. Kenapa begitu? Karena kenikmatan daging. Kenikmatan daging. Iya, Romo sekarang kurusan. Iya, iya. Karena dulu saya gemuk itu bukan sehat, ya bukan. Saya mengikuti kenikmatan daging. Apa itu? Ini, makan, makan, makan. Kenikmatan daging. Jadi itu kuncinya tiga itu kak. Jadi ini saya memberi sharing supaya nggak teori-teori aja ya. Jangan dikira ini teori. Enggak, ini bukan teori. Ini nggak ada teori. Sebenarnya ini sangat praktis ya. Jadi menyangka diri itu tuh mata, daging, kemegahan dunia. Jadi saya kembali tadi soal itu. Kenikmatan daging itu apa? Mulut saya ini nggak berhenti pengen dipuaskan gitu. Jadi diajak makan kemana ya makan, 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 mangan. Nah, waduknya itu kegede. Masih pokoknya itu sudah mengerikan lah. Lalu berhari ini secara ringkasnya aja ringkasnya berhari-hari kemudian saya tuh bangun tidur dalam keadaan nggak enak pegel kaku semuanya saya tes darah tes kesehatan lengkap jangan tanya apa yang jelek tanyalah apa yang bagus karena nggak ada yang bagus satupun semua rusak semua parameter dalam tes kesehatan tuh hancur nggak ada yang benar. Lalu saya pikir, oke, ini demi kesehatan, tapi ini saya pikir juga bisa menjadi sarana spiritual. Orang kalau ini nggak terjaga, nggak terkontrol, ini nggak sangkal diri, kenikmatan daging, ya beginilah hasilnya gitu. Dokternya sampai bilang kepada saya dengan bahasa, kalau bahasa Sundanya itu namanya nyungkun. Saya nggak tahu bahasa bahasa Surabayanya apa ya. Jadi kalau kita pengen A tapi ngomong sebaliknya, jadi ngomongnya gini, Romo teruskan aja. Bagus kayak gini, Romo teruskan aja. Nah itu Romo tinggal pilih salah satu. Kalau nggak stroke serangan jantung. Bahasanya begitu. Ini bahasa Sundanya namanya nyungkun. Kalau bahasa Jawanya Surabaya saya nggak tahu. Tapi maksudnya gitu ya. Bagus Romo, bagus sekali ini Romo. Romo teruskan aja. Nanti tinggal pilih salah satu. Kalau nggak stroke serangan jantung Romo gitu. Sudah sejak itu saya nomor 2 tadi. Ya, kenikmatan daging. Kenikmatan daging. Ya, ya gampang ya daging yang mulai dari mulut ya. Kalau daging-daging yang lain kan saya enggak ya. Yang mulut ini ya. Nah, ini yang merusak ya. Nyemoni Romo gak nyemoni sapa-sapa. Ada yang mesti itu nyemoni Romo gak nyemoni sapa. Gak nyindir siapa-siapa. Ini kan saya sedang sharing, saya diri saya sendiri gitu ya. Itu tadi yang saya katakan. Nah, kalau semakin hilang diri kita, semakin mengikuti roh. Kira-kira begitu. Oh, yang ngelulu bahasa Jawanya ngelulu. Terima kasih Bu Vera. Ya dokternya ngelulu gitu ya. Dokternya ngelulu saya. Betul ya. Oke.
itu hanya sharing, tidak penting sharingnya, tapi Anda paham maksudnya tadi itu menyangkal diri, kehilangan diri itu menyangkal diri, tiga itu. Pokoknya kalau menyangkal diri ingat tiga itu. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, kemegahan dunia. Kalau kemegahan dunia mungkin saya nggak terlalu banyak tergoda ya dengan kemegahan dunia ini. Anda kalau sebagai orang umum mungkin banyak tergoda mengenai kemegahan dunia. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dari 736 tadi ke 737 ya. Perutusan sebelumnya masih 736. Ini bagian kutipan yang bagus sekali dari Santo Basilius Agung. Roh Kudus membawa kita kembali ke Firdaus. Nah itu. Mengantar kita ke dalam kerajaan surga, mengajar kita untuk penuh kepercayaan menyebut Allah itu Bapa, menjadikan kita anak terang dan turut memiliki kemuliaan abadi. Jadi penuh dengan kepercayaan itu kan sebenarnya juga bisa sangat praktis. Orang kalau kebanyakan makan terus-terusan itu kan nggak percaya bahwa Tuhan memelihara kita untuk hari esok kan kira-kira begitu. Ini saya nggak nyemoni siapa-siapa, saya nyemoni diri saya sendiri yang dulu-dulu ya, yang tadi saya ceritakan. Sekarang saya lanjutkan ke 747. Roh Kudus yang dialirkan Kristus Sang Kepala ke dalam anggota-anggotanya. Jadi Roh Kudus dialirkan, ditiupkan, ya, ditiupkan. Itulah kenapa kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-21, 20 sampai 21 itu Roh Kudus yang dihembuskan, terimalah Roh Kudus. Membangun itu yang pertama, membangun. Jadi membangun kita, menjiwai, memberi kita anima, menjiwai sehingga jiwa kita terarah pada Allah dan menguduskan gereja. Gereja adalah kita. Gereja merupakan sakramen pertemuan antara Tritunggal Maha Kudus dan manusia. Nah, mengenai buah-buah Roh Kudus tadi, kalau mau dielaborasi tentu ada banyak elaborasinya. Contoh kalau kita membuka di dalam Katekismus masih ada ya 1832 itu juga mengulangi mengenai buah-buah Roh Kudus. Sekarang saya buka KGK 1832. Buah-buah roh adalah kesempurnaan yang Roh Kudus hasilkan di dalam kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Maksudnya apa buah-buah sulung kemuliaan abadi? Simpelnya begini. Ini saya pakai bahasa simpel, ini bukan bahasa teologi, jangan dicatat lurus ya, tapi ini saya pakai bahasa gampang. Nanti di surga itu ya adanya cuma kayak gini gitu. Di surga itu adanya ya orang-orang yang seperti ini. Simpelnya orang-orang yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Jadi maksudnya buah-buah sulung kemuliaan abadi itu adalah nanti di surga itu ya adanya cuma begini orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Orang-orang yang dipenuhi dengan kesabaran. Jadi kalau Anda oke, sekarang saya tidak pakai bahasa teologi. Jadi kalau Anda nggak dari dunia ini belajar menjadi sabar, nanti kalau masuk surga itu gak kerasan. Tentu ini bukan bahasa teologi loh ya. Ya, tentu ya. Karena dunia ini isinya orang-orang nggak sabar. Tapi kalau nanti kemuliaan abadi itu isinya orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Kalau Anda dewean tok gitu di surga, sing orang gak sabar, satu Anda jadi wong sing aneh. Dua, yuk gak kerasan, wong sendirian pil gitu di surga yang dipenuhi dengan orang sabar. Ini bahasa simpel. Mungkin akan lebih menggambarkan daripada saya jelaskan pakai bahasa teologi yang rumit-rumit itu ya. Jadi maksudnya buah-buah sulung kemuliaan abadi itu begitu. Nanti di surga orang ya penuh dengan kerendahan hati. Di surga itu akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang penuh dengan rendah hati. Yesus kan rendah hati. Belajarlah daripadaku sebab aku rendah hati. Para santo-santo ya rendah hati. Jadi, nanti kalau Anda ini jadi orang yang sukanya cuma sombongnya minta ampun, ya gak kerasan. Wong Anda mau nyombong sama ini dia rendah hati. Oh, gak ada yang disombongin terus oh gak kerasan saya mungkin lebih kerasan di neraka saya malaikat gitu nanti malah gitu loh.
Oh, kira-kira begitu ya. Kesetiaan, ya, kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan gitu ya. Penguasaan diri, orang penuh dengan penguasaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Kemuliaan abadi surga. Surga nanti isinya begini ini, 12 macam ini kalau dalam tradisi gereja Katolik. Meskipun kalau dalam uh, Galatia tadi tidak sebanyak itu, tapi dalam tradisi teologi gereja Katolik, karena dalam Galatia versi Vulgata, yaitu versi terjemahan bahasa Latin, memang ada beberapa tambahan, 3 yang terakhir, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Saya kira begitu, tapi saya akan satu saja sebagai penutup untuk pembicaraan kita mengenai penguasaan diri yang saya pikir penting ya. Jadi salah satu buah roh itu penguasaan diri. Tadi saya katakan karunia Roh Kudus itu bukan berarti kita kosong sama sekali terus kita diisi, bukan. Tapi sudah ada bibit dilengkapi dan disempurnakan. Maka buah tumbuh dari situ. Saya pikir penguasaan diri ini adalah buah roh yang cukup penting untuk pada masa sekarang. Karena penguasaan diri ini akan membantu kita menghadapi dunia sekarang ini yang sekarang ini Anda tahu lah ya segala macam ya. Dunia AI, dunia medsos, dunia segala macam hal belanja dan apa ditawarkan langsung kepada mata kita persis di depan mata kita dengan HP dan seterusnya. Maka penguasaan diri pada masa sekarang ini kalau menurut pendapat saya jauh lebih penting lagi daripada masa-masa yang lalu. Penguasaan diri. Itu salah satu buah roh. Nah, saya kutip dari KGK 1838 sebagai penutup mengenai penguasaan diri. Penguasaan diri mengekang kecenderungan kepada kenikmatan jasmani dan membuat kita mempertahankan ukuran yang wajar dalam penggunaan benda-benda yang diciptakan. Saya ulangi. Penguasaan diri mengekang kecenderungan kepada kenikmatan jasmani dan membuat kita mempertahankan ukuran yang wajar dalam penggunaan benda-benda yang tercipta. Jadi sebenarnya seluruh benda diciptakan di dunia ini kan ada gunanya, baik tujuannya, tapi seringkali ada yang overdosis, bukan? Silakan kalau sekarang mungkin sebagai penutupnya refleksi masing-masing, selama ini aku overdosis di mana? Kalau saya tadi jelas, saya overdosis di soal makanan. Saya menggunakan kenikmatan yang tidak wajar, ya, kenikmatan yang tidak wajar. Ya tadi itu kan kecenderungan kepada kenikmatan jasmani kan nomor 2 tadi kan, kenikmatan mata, kenikmatan daging. Nah itu mempertahankan ukuran yang wajar. Ya wajar ya makan seberapa? Saya nggak wajar makannya. Makan 3 kali sehari ukurannya segitu, saya makan terus makan aja makan aja. Itu efek spiritualnya juga kencang saudara-saudari untuk seorang imam. Bukan berarti saya nyindir imam yang gemuk loh, enggak. Itu saya enggak nyemoni siapa-siapa sekali lagi bukan. Ini saya enggak nyemoni siapa-siapa enggak loh. Nanti Anda terus itu Romo Bayu nyemoni Romo yang gendut enggak. Saya juga mengecil juga baru belum setahun kok, tenang aja. Jadi artinya saya masih belajar juga. Efek kepada hal yang spiritual itu juga ada. Kalau tadinya gelojoh, melihat makanan tuh wah gitu, wah. Kalau sekarang itu kalau bahasa Jawa itu sak madio. Madio itu tengah. Tengah itu ukuran yang wajar. Ya manusia itu ya ya cukup biar tahu rasanya. Oh gini ya, ya oke terima kasih. Oke baik ya. Nyoba gitu. Itu sebagai penutup penguasaan diri yang menurut saya di zaman-zaman sekarang ini bentuknya macam-macam, tapi penguasaan diri itu seringkali sangat dibutuhkan dalam berbagai macam segi kehidupan. Terima kasih atas pembicaraan karunia, karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus pada hari ini. Semoga ada gunanya, tapi kalau nggak ada gunanya, mohon maaf. Ngelantur sana sini, semoga ada inti-inti poin yang Anda dapat. Terima kasih. Shalom alaikum. Terima kasih banyak Romo, sungguh luar biasa pembahasan kita di pagi hari ini. Dan Romo, ini memang waktu sudah tinggal 5 menit lagi Romo. Namun ada beberapa pertanyaan di kolom chat, apa saya boleh membacakan 1 atau 2 pertanyaan Romo? Dipersilakan. Baik,
Saya bacakan pertanyaan yang pertama, Romo, dari Ibu Yeni. Romo, kenapa karunia yang dikatakan adalah karunia keperkasaan, bukan karunia kekuatan? Oh iya, itu mengacu pada Allah dalam perjanjian lama, yaitu El Shaddai, Allah yang perkasa. Jadi memang yang ditunjukkan tidak hanya kuat. Kalau kuat itu sesuatu yang diam, sesuatu yang diam, diterpa. Tapi perkasa itu melebihi daripada itu. Itu lebih pada penggambaran yang lebih daripada kuat gitu aja sih sebenarnya. Simpelnya kira-kira begitu. Jadi perkasa itu lebih daripada kuat. Terima kasih, Romo. Pertanyaan kedua, Romo, dari Ibu Oki. Romo, bagaimana kita tidak bisa menjadi takut? Bukankah Tuhan Yesus juga ketakutan di Taman Getsemani? Terima kasih, Romo. Betul. Memang ketakutan itu sesuatu yang wajar dan intrinsik. Intrinsik itu artinya bagian dari hidup kita sebagai manusia. Namun kan Tuhan tidak mengatakan kamu nggak boleh takut, hanya jangan takut. Jadi artinya sebenarnya firman Tuhan itu bukan nggak boleh takut ya, tapi maksudnya adalah menanglah atas ketakutan itu. Kan kira-kira gitu sebenarnya. Karena kalau kita melenyapkan ketakutan nggak bisa. Justru kalau kita tinjau dari sudut pandang lain, secara evolusioner atau secara biologis, ketakutan itu cara bertahan hidup. Justru dengan takut kita selamat loh. Coba kalau Anda nggak takut ular, Anda disarang ular masuk, wah dipatok ular mati, mati, mati kan. Tapi karena takut ular maka selamat. Tapi apakah setiap kali Anda kemana-mana takut ular kan nggak gitu loh, maksudnya gitu. Jadi jangan dikuasai itu ya. Pada saat yang dibutuhkan tentu kita mengalami ketakutan itu perlu dan memang itu penting untuk sarana survival sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan jangan takut itu artinya jangan hidupmu ditindas oleh ketakutan itu. Saya beri contoh kecil tadi, dalam intrinsik dalam jiwa manusia itu tertanam ketakutan akan ular sebenarnya secara evolusioner. Tapi apakah setiap kali kita kemana-mana terus takut ular kan malah serem kan? Lihat rafia, ular. Lihat kabel, wah ini saya ada banyak kabel terus ketakutan gitu. Ular. Ya kan nggak bisa nggak begitu kan? Itu maksudnya kira-kira ya bahwa ada yang menakutkan ya. Utang itu menakutkan tentu saja. Kita nggak akan dikuasai oleh itu terus gitu. Hal-hal yang yang merusak hidup kita juga menakutkan. Itu yang dimaksudkan ketika Tuhan mengatakan jangan takut. Atau lebih simpelnya, oke, memang ini menakutkan, tapi aku di sini. Nah, ketika para murid pada saat ada gelombang badai itu kan gitu ya, ini aku. Jadi kalimat intinya itu ini aku sebenarnya. Jadi ada saya, ada aku gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Romo. Romo, pertanyaan terakhir, Romo, kalau diperkenankan, Romo, Ah, bagi silakan. bagi bagi kita semua, Romo, yang sudah menerima sakramen Krisma, dalam kehidupan spiritual kita ini, bagaimana, Romo, caranya agar agar kita dapat mempertajam yang karunia-karunia Roh Kudus tersebut setiap harinya. Terima kasih. Oh, baik. Supaya dapat mempertajam karena Roh Kudus itu mengikuti firman-Nya Tuhan Yesus, yaitu tiga syarat mengikuti Tuhan Yesus. Ayo, syarat pertama apa? Menyangkal diri. Nomor dua, memanggul salib. Nomor tiga, berjalan di belakang. Kan itu syaratnya. Jadi itulah yang perlu diikuti. Dari menyangkal diri, memikul salib, kemudian berjalan di belakang Tuhan Yesus. Yuk kita urai pelan-pelan ya, kalau diurai agak panjang ya. Menyangkal diri tadi kita sudah mulai agak paham ya. Menyangkal diri kan terbagi tiga. Ada tiga hal yang perlu kita kalahkan. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, kenikmatan duniawi. Yo ini dulu, yo udah menang belum? Kalau belum menang tentu ya berbuahnya cuma banyak daunnya, belum berbuah. Saya pikir saya jelaskan sampai situ dulu deh. Nanti kalau memikul salib dan ini lagi malah jadi panjang. Ini dulu, ini kan langkah pertama. Langkah pertama, menyangkal diri. Gak iso ya gak lanjut gitu, gitu loh ya gitu. Gak iso gak lanjut gitu. Kira-kira gitu. Jadi menyangkal diri ini nomor satu, nomor dua memikul salib. Kalau udah ini bisa mengendalikan tiga itu tadi, itu semua memikul salib. Sebab kalau tiga ini nggak bisa, memikul salibnya itu dipahami sebagai, waduh, musibah, petaka, kutukan, apapun itu. Tapi kalau tiga ini bisa, memikul salib itu nanti seperti para martir, sukacita. Ini memang sulit kita pahami terus terang. Sulit kita pahami.
Karena kita juga belum sampai pada taraf itu. Jangankan kita, saya juga nggak sampai. Jadi kalau saya membaca misalnya para martir dengan sukacita, salib itu itu ya apa rek gitu. Saya sering-sering bertanya, ya apa rek gitu. Yang tadi saya katakan loh, pengertian ini nyambung ke soal pengertian. Ini nyambung sebenarnya muter-muter, artinya ada semua berkaitan ya, pengertian. Seringkali itu kita ngerti di sini, tapi ya apa rek gitu tuh pengertian dalam tataran tulis apa gitu. Oke. Singkatnya, supaya daya kuasa Roh Kudus lebih bekerja, tiga syarat ikut Yesus ya, menyangkal diri, pikul salib, berjalan di belakang. Tapi saya mulai dari sangkal diri. Menyangkal diri itu bisa terjadi kalau Anda menguasai tiga hal ya. Kenikmatan mata, kenikmatan daging, kemegahan dunia. Itu syarat nomor satu dulu. Nah, itu gak iso ya, gak usah tanya yang nomor dua, nomor tiga, rek, gitu. Itu dulu aja, ya udah. Ditekuni, lama-lama kita akan pelan-pelan nanti, gitu. Baik, Romo, terima kasih. Berarti ada seri-seri selanjutnya di Romo bakalan, Romo. Ya. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini. Dan untuk Romo Bayu, terima kasih banyak Romo atas waktunya. Kami tahu Romo pasti sangat sibuk dan masih bisa menyempatkan waktu untuk kami di sini. Terima kasih sekali lagi Romo dan eh, kita tutup dengan doa penutup dari Romo dan berkat penutup ya Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, yang memberi kami curahan Roh Kudus supaya kami dikaruniai yang penting dan berguna bagi hidup kami. Sertailah kami supaya kami dapat lebih menguasai diri. Kami tidak mengikuti kenikmatan mata, kenikmatan daging, dan kemegahan duniawi, supaya karunia-karunia Roh Kudus menyuburkan hidup kami agar dihasilkanlah buah-buah roh dalam hidup kami. Semoga pembicaraan hari ini tidak hanya berhenti pada pikiran kami belaka, namun juga dapat hidup di dalam karya sehari-hari karena kesempurnaan yang Engkau berikan melalui daya kuasa Roh Kudus-Mu. Berkat Allah menaungi saudara-saudari yang menyempurnakan dan memperlengkapi kehidupanmu dengan daya kuasa Roh Kudus-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. Terima Romo kasih Rama. sekali lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa tanggal 17 ya Romo berarti. Ya, betul. Terima Baik. kasih ya. Jumpa Baik, lagi. terima kasih banyak Romo, sehat selalu. Atur nuhun Rama, Terima sehat kasih semuanya, Rama berkah Ditunggu Bayu. dalam. kehadirannya di Terima Surabaya, kasih. Rama. Terima kasih Terima Rama kasih Rama. Bayu. Kapan bisa ke Surabaya, Rama? Baik, Nah, Romo. Ya, dadah. Baik, Romo, terima kasih. Sehat-sehat Romo, Tuhan berkati. Berkah dalam. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di pagi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan Pak Robi Wawor dan minggu depannya lagi dengan Romo Bayu kembali. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Deta, Bu Vera, Terima terima kasih, kasih. Bu Erlina, terima kasih. terima kasih, terima kasih Tuhan semua. Andreas, Bu Tuhan Dita, berkati. Tuhan berkati.